Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya, dan bersama saya Khairul Fahmi, kita masih membahas tentang tema waspada hipertensi pada ibu hamil dengan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Violita SPOG dan juga Dr. Els Gempita. Nah, kembali Dr. Els katanya mau nanya nih ya kan? Banyak ya pertanyaan. Banyak dong, karena untuk mewaspadai hipertensi pada ibu hamil ini kita harus kasih tahu benar dan juga mengedukasi agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, pertanyaannya dok, jadi kalau yang ibu-ibu hamil ini hipertensi, apakah jalan lahirnya atau nanti proses persalinan itu apakah bisa normal atau harus di rumah sakit dan secara SC? Atau boleh nanti ada kondisi-kondisi hipertensi pada ibu hamil tertentu yang boleh lahiran di bidan, di klinik misalnya? Mungkin gitu. Ya, kalau lahiran sebenarnya kalau ibu hamil dengan hipertensi itu tidak mutlak harus SC ya. Tidak mutlak harus SC. SC. Ada tempatnya kita layan normal, tapi memang dengan bantuan, artinya dengan bantuan vakum atau forceps atau dengan, jadi benar-benar tidak murni dari tenaga ibu, karena kalau dia benar-benar ngedan kencang, takutnya kencang lah. Iya, betul. Nah itu yang takutkan. Jadi kalau memang kondisinya tidak bisa dilakukan tindakan vakum, forceps, ya pilihan terakhir SC ya, gitu. Tapi kalau udah bukan lengkap datang ke rumah sakit, ya lahirkan aja. Nggak bisa SC lagi. Kalau udah bukan lengkap nggak bisa SC lagi. Iya, udah bukan tensinya tinggi. Ya. Udah kita maksimalkan dengan lahirkan normal paling nanti. Vakum dikit atau gimana. Jangan sampai dia terlalu banyak ngedan. Kalau terlalu banyak ngedan nanti resikonya dia bisa kejang. Lah, tapi kan kalau melahirkan tuh harus ngedan, Bu. Nah, ya itu dibantu dengan vakum. Oh, gitu. Ya, ditarik kepala. Jadi dia nggak terlalu kuat ngedan gitu. Jadi dibantu dengan vakum dan alat bantu. Ada bantu ya, dan bantuan kalau duanya melahirkan ngedannya dengan bantuan. Ya, nggak bisa murni dengan tenaga dia sendiri. Baik, ada lagi Dr. Elsa, silakan. Lupa ya, satu lagi apa ya? Satu lagi Kebidan ya? Iya, ke bidan. Ke bidan, janganlah. Oh, jangan. Tapi kalau bidannya yakin bisa lahir normal, tapi komplikasinya hati-hati aja gitu. Jangan, kalau dia bisa nangani silakan. Artinya, tapi kalau saran saya sih tidak, mending ke rumah sakit yang alatnya lebih lengkap ya. Takut terjadi apa-apa ya? Iya. Karena ini merupakan resiko tinggi ya kan, dengan hipertensi ini akan menyebabkan kematian dari ibunya, mungkin kematian juga dari anaknya atau dua-duanya gitu ya dokter ya. Iya, tergantung. Bidannya juga kalau udah lengkap, udah nampak kepalanya nggak mungkin dirujuk kan, ya lahirkan aja gitu. Nanti lahir di jalan nanti kan repot ya. Iya benar ya ampun. Oke, nah setelah melahirkan nih dokter, mungkin apa nih untuk edukasinya ke ibu-ibu yang mungkin punya hipertensi nih, apa nih perawatannya setelah mereka melahirkan anak dengan selamat tentunya, dan ibunya juga sudah dalam kondisi baik tentunya, apa nih yang harus dilakukan agar lebih membaik lagi? Nah, tetap ya kayak tadi, kontrol teratur tensinya, karena ada risiko walaupun sudah lahir tetap ada risiko kejang. Yang paling banyak saya ketemu 2 kemarin, sudah lahir operasi apa namanya ya, sesak, jantung. Udah lahir dia sesak? Ke jantung larinya. Namanya kardiomiopati pada postpartum ya. Nah, itu bahaya betul. Jadi kalau dia kaki udah udem, ya kita harus benar-benar pantau sudah lahir, bukan berarti sudah lahir aman belum tentu ya. Tetap cukup istirahat, makan bergizi, kemudian antihipertensi tetap dimakan kalau tensinya masih tinggi, tetap dilanjutkan sampai nanti kalau nifas selesai. Nah, yang perlu diperhatikan nanti adalah kita harus cek tensi 3 bulan setelah lahir. 3 bulan setelah. Iya, melihat apakah ini memang murni karena kehamilannya dia tensi tinggi, atau memang dia ada bakat hipertensi kronis tadi. Iya. Kalau dia 3 bulan masih tensi tinggi, berarti dia memang hipertensi kronis, maka dia harus terapi kepenyakatan untuk menstabilkan tensinya sampai dia nanti tua. Gitu. Intinya kontrol Tetap kontrol. Harus diketahui darahnya ini berapa gitu. Iya, harus tetap kontrol, jangan sampai lost control. Memang masih ada risiko selama nifas terutama ya. 1 hari setelah melahirkan itu ada resiko yang masih terjadi, bisa kejang lagi. Walaupun udah hamil, lahir, bisa kardiom, sesak nafas ya. Nah, itu yang
ngeri gitu. Harus tetap kita pantau ibu hamil dengan resiko tadi, terutama dia obes, bengkak, itu harus kita pantau. Oke, baik. Nah, sebelum ke kesimpulan, Dokter Violita, tentunya satu pertanyaan terakhir ya kan. Nah, kalau tadi kan anak pertama udah hipertensi, anak kedua juga akan hipertensi juga, atau ada juga yang tidak hipertensi gitu? Ada juga yang tidak hipertensi. Oh, ada juga? Tidak, mutlak harus. Kan faktor risiko ada mungkin ya. Faktor risiko adalah faktor yang bisa menjadi hipertensi pada hamil berikutnya, tapi tidak mutlak. Tidak harus. mutlak. Tetap ada risiko, tetap tidak. Bisa jadi tidak. Ada yang tidak. Tapi kebanyakan dokter tinggi angka darah tinggi juga, atau tinggi angka Darah tinggi tidak juga. darah tinggi? Oh, darah tinggi juga. Makanya kita tetap kasih pencegahan pada saat dia hamil berikutnya. Jangan sampai dia akan menjadi hipertensi pada hamil berikutnya, pada hamil sekarang ini. Duh, oke. Calon bapaknya tegang-tegang, Dok. Iya, jalan bapaknya tegang-tegang gitu kan. Aduh, jangan sampai darah tinggi lagi, jangan darah tinggi lagi. Karena bapaknya ada, perawatannya agak susah nih kalau darah tinggi nih ya kan. Harus kontrol terus ya kan dokter ya. Oke, boleh dokter dengan kesimpulan kita hari ini tentang waspada hipertensi pada ibu hamil. Silakan. Oke, untuk ibu hamil, ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah coba harus aware diri, kita punya faktor risiko atau tidak. Nah, kalau ada faktor risiko, harus tahu bagaimana kita harus kontrol teratur, pola hidup sehat tadi ya. Jangan sampai kita mengalami komplikasi yang berat pada saat kehamilan dengan hipertensi tadi. Jadi juga pada kalau ibu-ibu bidan, tenaga kesehatan di lapangan, kalau menemui ibu-ibu hamil dengan faktor risiko ini, tolong tata laksana dengan maksimal, kalau perlu dirujuk ya, sehingga kita menata pasien ini secara maksimal, selamat ibunya dan selamat janinnya. Jadi itu yang kita harapkan. Mungkin itu saja. Oke, Dokter Elsa ada tambahan? Boleh silakan mungkin untuk mengedukasi dari masyarakat tentang waspada hipertensi pada ibu hamil. Jadi pesannya ya untuk pemirsa TPA di rumah, baik yang akan hamil ataupun yang sedang hamil, tadi ya banyak pesan-pesan dari Dokter Violita bahwa kontrol itu penting. Kontrol itu penting apalagi di trimester awal. Jadi kalau ketahuannya itu di trimester 1, 12 minggu ke bawah usia kehamilannya, nanti untuk terapinya, evaluasinya itu akan lebih cepat dan lebih tepat lagi. Dan kalau memang sudah ada hipertensi, itu ranahnya bukan di puskesmas lagi, tapi minta rujukan dari puskesmas untuk dirujuk ke spesialis. Karena memang di puskesmas belum ada terapi maupun belum ada pemeriksaan yang paripurna untuk tata laksana ibu hamil dengan hipertensi ini. Dan jangan lupa buku PING-nya. Buku PING ibu hamil itu dibaca, terus diisi. Karena sekarang udah ada yang pengisiannya oleh ibu hamil itu sendiri dan juga ada yang diisi oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Mungkin itu saja. Kalau pesan-pesan berikut yang sudah dengan Dokter Violita itu harus diingat-ingat. Oke, untuk di buku PING tadi nih, untuk di buku PING itu ada pemeriksaan darah tinggi ya dokter ya? Betul, pemeriksaan darah tinggi itu adalah pemeriksaan wajib setiap kunjungan ibu hamil ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Jadi tiap bulan ibu hamil itu harus diperiksa. Dan di kehamilan pertama, kunjungan pertama itu lebih banyak lagi pemeriksaannya. Tidak hanya tekanan darah aja. Ada pemeriksaan gula darah, ada pemeriksaan triple eliminasi, pemeriksaan HIV, sipilis, hepatitis B, terus ada pemeriksaan lain, tekanan darah, tinggi badan, imunisasi tetanus dan sebagainya. Itu sangat lengkap dan sudah ada semuanya itu di puskesmas dan di buku PING. Oke, baik, pokoknya lengkap ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dokter Violita SPOG dan juga Dokter Elsa Gempita untuk edukasi kita hari ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu dengan tema waspada hipertensi pada ibu hamil. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat tentunya, dan jangan lupa untuk yang sudah mengalami hipertensi pada yang lagi hamil, yang sudah mengalami hipertensi tentunya tetap untuk mengkontrol tekanan darah tingginya tentunya, ataupun yang belum terkena hipertensi tetap untuk dicek kembali seperti apa untuk hipertensi ataupun juga darahnya, karena ini penting sekali tentunya untuk pencegahan ataupun juga pemulihan nantinya. Saya Kadumi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.